Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, perkenalkan nama saya Zafan Mazaid Tamamuddin. Saya dari kelas 11 TKJC. Dan pada video ini saya akan membahas tentang Spanning Tree Protocol. Spanning Tree Protocol atau enggak disingkat dengan STP merupakan protokol yang berfungsi mencegah loop pada switch ketika switch menggunakan lebih dari satu link dengan maksud redundancy. Dan ada dua jenis STP, yaitu Open Standard dan Cisco Proprietary. Nah, STP akan membuat blocking atau shutdown pada salah satu port untuk mencegah terjadinya loop. Ketika link utama down, maka port yang sebelumnya blocking akan menjadi forward. Port blocking ditunjukkan dengan warna merah. Nah, jadi kayak gini penggambarannya. Jadi kalau misalnya ini A, sini B, ini C. Jadi sini ada prioritinya tersendiri. Ini sama semua. Jadi yang menjadi root bridge itu di bagian A, yang di sini jadi non root bridge, sini non root bridge. Jadi untuk D sama R itu masih bisa terhubung. D sama R juga di sini. Tapi kalau misalnya D ketemu sama D itu menjadi ND salah satunya nggak bisa sama. Memang seperti itulah yang namanya STP. STP menggunakan link cost calculation dengan menentukan port root pada non-root switch. Dan cara kerja STP yang pertama itu ketika STP aktif, masing-masing switch akan mengirimkan frame khusus satu sama lain yang disebut Bridge Protocol Data Unit atau BPDU. Yang kedua, menentukan root bridge. Switch dengan bridge ini bridge dengan bridge ID terendah akan menjadi root bridge. Bridge ID sama dengan priority plus MAC address. Dalam satu LAN hanya ada satu switch sebagai root bridge. Switch lain menjadi non-root bridge. Default priority adalah 32.768 dan bisa diubah prioritinya. Yang ketiga itu menentukan root port. Yang menjadi root port adalah path yang paling dekat dengan root bridge. Untuk setiap non-root bridge hanya punya satu root port. Dan untuk cara kerja yang keempat itu menentukan designated port dan non-designated port. Designated port atau port yang forward dan non-designated port adalah port yang di-blocking atau blocking. Untuk root bridge semua portnya adalah designated port. Switch dengan priority terendah salah satu portnya akan menjadi non-designated port atau port blocking. Jika priority sama maka akan dilihat MAC address terendah. Pada lab ini kita akan mencoba untuk menentukan switch yang akan menjadi sebuah root bridge. Caranya dengan mengecilkan priority menjadi paling kecil dari yang lainnya. Nah, kita coba. Kita buat dulu topologinya menggunakan dua switch. Terus kita hubungkan dengan dua kabel. Yang pertama FA01, yang kedua juga FA02. Nah, di sini nanti kita coba do show spanning tree. Nah, di sini nanti akan memunculkan semua data atau deskripsi dari spanning tree itu. Misalnya kayak ini root ID priority. Nah, ini kan defaultnya ini 32.769. Nah, secara otomatis switch menjadi root bridge dikarenakan MAC address-nya yang paling kecil. Switch yang bagian 0. Coba ya. Di sini switch-nya
kita cek dulu do show spanning tree. Nah, ini priority-nya, root ID priority yang default. Dan di sini yang menjadi root bridge itu switch yang bagian ini, dan yang menjadi non root bridge yang switch bagian kanan. Coba kita ubah priority pada VLAN-nya dalam spanning tree di switch kanan. Kita coba switch kanan spanning tree VLAN 1 priority-nya kita ubah menjadi 12.288. Kita coba. Spanning tree. VLAN 1 priority 12288. Kenapa saya memilih cuma 12.288? Jadi besar priority yang dapat dipilih dari 1 sampai 61.440, tetapi kita harus memasukkan angka-angkanya yang lebih spesifik yang sudah ada pilihannya, yaitu biasanya kalau lebih spesifiknya menggunakan angkanya seperti ini, dari 0 habis itu 4.000 dan seterusnya. Jadi kita yang defaultnya itu yang ini, tapi kita akan memilih yang lebih kecilnya, yaitu yang ini. Dan untuk priority defaultnya dari masing-masing tree adalah 332.768, dan satunya itu ditambah dari VLAN-nya. Jadi hasilnya nanti akan berubah, yang menjadi root bridge itu menjadi non root bridge, yang bagian kanan tadi non root bridge menjadi root bridge. Kita lihat, nah berpindah dia. Yang di sininya menjadi root bridge, yang di sini jadi non root bridge di SiteNet. Ya sini kan di SiteNet, yang di sini non di SiteNet atau blocking. Jadi seperti itu. Jadi kalau misalnya kita ingin pindahin juga, kita ubah aja ini priority-nya menjadi yang lebih kecil lagi dibandingkan yang 12.288. Kita coba spanning tree. Priority. Nah, kita cari dulu yang tadi yang ada di buku. Nah, ini yang lebih spesifiknya biasanya. Kita coba 80.000, 8.192, 8.192. Sebentar, spanning tree VLAN 1. Oh iya, spanning, kita tambahin VLAN-nya. Nah, jadi secara otomatis juga yang menjadi cara kerja STP, yaitu dalam menentukan root bridge itu, dia kalau memiliki priority-nya yang lebih kecil, dan yang defaultnya itu 32.768. Mungkin itu aja ya saya bisa sampaikan. Kalau untuk masalah yang ini, interface-nya berarti yang terhubung, portnya yang terhubung dengan switch-nya. Dan di sini role-nya itu jadi di SiteNet. Kita lihat dulu ya di sini. Do show spanning tree. Nah, di sini DSG role-nya
dan type-nya itu P2P. Di sini juga coba kita lihat role-nya seperti apa. Spanning tree. Nah, di sini yang atasnya itu menjadi root, yang bawahnya ini menjadi LTN, atau nggak bisa dibilang itu yang blocking, non decided. Jadi itu aja sih yang saya bisa jelaskan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.